Pemirsa, intens investigasi. Kabar mengejutkan kembali datang dari runtuhnya rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Ya, setelah resmi bercerai, hubungan keduanya justru kembali memanas akibat berbagai hal. Termasuk perkara rumah mewah senilai miliaran rupiah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang sempat ditempati Sarwenda dan anak-anaknya, dan kini jadi objek harta gono gini. Bagaimana tidak, pihak Ruben Onsu kedapatan membongkar bukti puluhan kali transfer dengan total 11,1 miliar rupiah demi menuruti keinginan Sarwenda merenovasi rumah tua tersebut. Tak tanggung-tanggung akibat beban cicilan KPR yang membengkak hingga 379 juta rupiah per bulan. Ruben pun dikabarkan terpaksa menunda nafkah anak demi menuntut transparansi keuangan dari pihak Sarwenda. Lantas bagaimana penjelasan Minola Sebayang mengenai renovasi rumah yang sempat ditempati Sarwenda itu? Dan bagaimana pula tanggapan Ketua Komnas Anak terkait langkah Sarwenda yang kini pindah rumah? Dan apa kata Ketua RT serta tetangga soal Sarwenda yang diam-diam telah pindah rumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di luar perebutan hak asuh anak, secara mengejutkan, pihak Ruben Onsu tiba-tiba saja membongkar rincian biaya renovasi rumah mewah di Cilandak yang sempat ditempati Sarwenda. Menurut Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben Onsu, renovasi rumah tersebut didanai dari pinjaman bank sebesar 10,1 miliar rupiah yang memang diajukan oleh pihak Ruben Onsu. Ruben juga yang mencicil biaya kontraktor dengan mentransfer uang 250 juta sebanyak 46 kali langsung ke ayah Sarwenda. Jadi ketika sertifikat rumah yang sudah dibeli itu dijaminkan untuk kepentingan renovasi sehingga tampak seperti apa adanya hari ini, itu Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Ya, 10 miliar, 10,1 miliar. Ya, 10,1 miliar dan kemudian yang dijaminkan tentu adalah sertifikat rumah tadi itu yang di Cilandak itu. Nah, buat apa nih uangnya 10 miliar ini? Tentu uang 10 miliar ini digunakan untuk renovasi, untuk biaya kontraktor kan gitu ya yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah tersebut. Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ya ada namanya, ya ayahnya, sebesar 250 juta. Ya, sebanyak kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali. Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Jadi lebih tinggi 1 miliar dari pinjaman yang ada dari bank tersebut, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa rumah itu dibangun bukan dari hasil usaha dan jerih payah Ruben Onsu, ini kami harus sampaikan faktanya tidak seperti itu. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga memberikan klarifikasinya mengenai status rumah di Cilandak yang sempat ditempati oleh Sarwenda beserta anak-anak. Minola menegaskan, meski proyek renovasi dikerjakan oleh mendiang ayah Sarwenda selaku kontraktor, tapi seluruh pembiayaan yang menyentuh angka belasan miliar rupiah ternyata sepenuhnya ditanggung dan dibayar oleh Ruben Onsu. Rumah Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Nah, kemudian karena keinginan mereka atau keinginan dari S agar rumah itu direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang seperti apa adanya hari ini, ya, rumah yang dibanggakan. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan
pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi, ya. Jadi inilah sehingga timbul kewajiban di bank yang sekarang ini mulai dibuka oleh pihak sebelah bahwa ini rumahnya akan dilelang gitu ya, karena ada macet kan begitu. Kalau menurut keterangannya Ruben, kemarin kami ngobrol, di awal-awalnya itu Ruben masih disertakan ketika bicara dengan kontraktornya. Tapi kemudian lambat laun Ruben tidak pernah lagi disertakan, tidak pernah lagi dilibatkan. Mungkin juga karena kesibukannya sehingga S jalan sendiri nih dengan kontraktornya terkait dengan masalah bagaimana rumah itu nantinya akan dibuat. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa itu karyanya dia, mungkin ya akibat mungkin selama ini dia yang berbicara dengan kontraktor sesuai dengan seleranya rumah itu mau dibuat seperti apa desainnya. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga S sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank. Minola mengaku pihaknya sudah mendengar kabar jika Sarwendah telah mengosongkan rumah yang selama ini ia tempati bersama anak-anak. Karenanya, pihak Ruben sangat menyayangkan sikap tersebut karena Sarwendah pergi membawa kedua buah hatinya tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan Ruben sebagai ayah kandung dari anak-anak itu. Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, ya, di akhir minggu lalu itu kami mendapatkan kabar buruk, ya, dari klien kami juga yang juga mendapatkan kabar buruk bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada dua anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Tidak menginformasikan jika dia sudah menempati tempat tinggal yang baru. Ya, artinya kan tidak bisa nih artinya dengan hanya sekedar melakukan postingan di media sosial terus kemudian dikatakan kalau kita bilang anaknya di mana sekarang, kan tinggal telepon, kan tinggal cari, nggak begitu. Karena semua ada etikanya. Karena anak-anak ini masih ada ayahnya, ya harusnya dikomunikasikan bahwa karena sesuatu dan lain hal apapun alasannya kami pindah bersama-sama dengan anak. Jadi kalau misalnya ayah mau cari anak-anak, anak-anak sekarang ada di sini. Ini yang fair. Tidak berhenti sampai di situ saja, pihak Ruben juga membantah kabar yang menyebutkan jika kepindahan Sarwendah dari rumah Cilandak terkait dengan kedatangan debt collector ke rumah itu. Minola pun mensinyalir jika kabar kedatangan debt collector sengaja di-framing untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Jadi masih berkembang nih ya di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan S dari rumah di Cilandak itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi ketika kami bertanya, ya ini bukti ya kita bertanya, jawaban kami bertanya seperti ini ya. Dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini ya teman-teman ini ya. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Jadi artinya masih prosedur untuk bagaimana cara mencari solusi atas kredit yang tidak lancar tersebut. Ya, jadi belum ke dalam tahap lelang. Kami bertanya kembali, ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat
orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Ya, siang bang, ya, kata pihak mantan klien ada debt collector. Nih, ada debt collector. Pihak banknya malah bertanya, kapan bang? Nah, jadi dari komunikasi kami dengan pihak bank itu, yang pihak banknya juga masih bertanya, kapan kami kirim debt collector? Itu membuktikan bahwa berita-berita yang ada selama ini itu adalah hoax, ya. Itu hanya cara-cara untuk memframing dan ingin menjatuhkan Ruben. Dari penjelasan Minola Sebayang mengenai renovasi rumah yang sempat ditempati Sarwenda. Lantas bagaimana pula tanggapan Ketua Komnas Anak terkait langkah Sarwenda yang kini pindah rumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait juga ikut menanggapi kabar kepindahan Sarwenda ke rumah baru. Yang lagi-lagi diduga tidak dikomunikasikan dengan Ruben Onsu, Agustinus menduga hal ini terjadi lantaran komunikasi yang tersumbat dari pihak-pihak yang berseteru. Sekali lagi saya informasikan, mungkin ini harus perlu dicamkan dan diingat. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak harus wajib mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu. Even mereka sudah bercerai. Segala permasalahan anak harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya. Antara, walaupun itu udah mantan ya, itu sebetulnya. Hanya komunikasi, saya pikir seharusnya nggak sulit sejak awal. Tapi saya juga tanda tanya juga ya, kenapa kok dengan kasus seperti ini kok berkepanjangan terus-menerus, semakin banyak orang yang dilibatkan dan sebagainya. Padahal menurut saya bukan hal yang sulit untuk membicarakan ini. Apa yang nggak jalan dari sisi Sarwenda, apa yang nggak jalan dari sisi Ruben Onsu. Sekali lagi, kalau memang kita sayang, cinta sama anak, kita fokus tentang anak-anak, bukan kehidupan pribadinya. Agustinus Sirait lantas memberikan pesan menohok kepada kedua orang tua yang sedang berkonflik. Jika memang kedua belah pihak sama-sama sayang kepada anak-anak mereka, maka semestinya mereka harus membuang ego dari masing-masing demi tumbuh kembang anak-anak mereka di kemudian hari. Kalau kita sayang sama anak, kita harusnya membuang jauh-jauh egonya kita. Kadang kita nggak suka demi anak, kita lakukan. Mungkin kita punya, apalagi ini udah berpisah ya, kita ada yang nggak suka ngelihat sisi dari pasangan kita. Kita buang jauh-jauh demi untuk supaya terpenuhi kebutuhan anaknya. Jadi anak itu tidak merasakan perbedaan ketika orang tuanya bersama atau berpisah. Itu kuncinya. Masih soal langkah Sarwenda yang kini telah pindah rumah. Lalu, apa kata Ketua RT serta para tetangga soal Sarwenda yang diam-diam ternyata telah pindah rumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Konfirmasi terkait kepindahan diam-diam Sarwenda yang diduga akibat isu cicilan macet pasca renovasi miliaran rupiah. Serta kehadiran pihak debt collector, Ketua RT setempat akhirnya angkat bicara meski membenarkan kepindahan Sarwenda beserta anak-anaknya dari rumah mewah itu. Untuk bank secara resmi belum datang ke RT. Biasanya kan memang kalau untuk lelang
biasanya bank-bank itu mendatangi bukan pejabat pihak terkait dengan lingkungan ya, ketua lingkungan gitu. Tapi belum sih, bank-bank belum datang ke sini, somasinya juga belum ada gitu. Jadi kita nggak tahu bank mana. Debt collector pun belum ada yang datang ke sini. Mungkin karena mereka tahu sudah rumahnya di sana, mereka nggak perlu konfirmasi ke sini. Kecuali mungkin kalau lelang udah pasti, karena kan terkait pengalihan tanah dan bangunannya kan, berarti kan baru ke RT. Belum. Mungkin belum fix mereka pindah, baru dicicil lah barang-barangnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau sudah pindah fix semuanya, baru mereka izin untuk meninggalkan lingkungan kita. Setali tiga uang dengan sang ketua RT, salah satu tetangga, juga mengaku tidak mengetahui kabar kedatangan pihak bank dan juga debt collector ke rumah Ruben Onsu, namun diakuinya JJK Sarwendah mulai jarang terlihat di rumah tersebut semenjak adanya kasus dengan Ruben Onsu. Saya kalau Sarwendah nggak tahu ya Pak ya, soalnya kan udah jarang kelihatan semenjak ada kasus ini, jarang kelihatan. Lewat mobilnya juga jarang lewat, jadi saya nggak tahu. Kemarin mungkin ada mobil truk ya, tapi nggak tahu ngangkut barang apa ya, saya nggak tahu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.